Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alfidelia Mawaddah dengan NIM 2115050137. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa pendapat mufasir mengenai potensi dasar manusia sebagai kreator kebudayaan. Penafsiran yang saya jadikan rujukan yaitu dua kitab tafsir ulama yang terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan yang kedua yaitu kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan yang ketiga yaitu kitab tafsir karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Al-Munir. Sebelum saya memasuki inti pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, dan jamaknya yaitu budi, yang berarti budi dan akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu culture, dan bahasa Latin yaitu color, yang berarti mengolah atau melakukan. Pada Quran surat Hud ayat 61 ini, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan menjelaskan juga dua dalil. Di sini yaitu yang saya ingin jadikan fokus perbandingan antara beberapa mufasir, yaitu kata huwa amsya'akum dan istamarakum. Wahbah Az-Zuhaili di sini menafsirkan huwa amsya'akum itu sebagai Allah menjadikan kamu atau menciptakan kamu dari tanah, yaitu dimulai dari nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dari tanah. Sedangkan cucu Nabi Adam, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan cucu Nabi Adam ciptakan dari tanah liat, yaitu dimulai dari air mani, baru segumpal darah, segumpal daging, dan dibungkus dengan tulang dan daging. Sedangkan menurut Quraish Shihab, ansya'akum itu yaitu mengandung makna mewujudkan, mendidik, serta mengembangkan. Dan menurut Buya Hamka tidak jauh berbeda dari penafsiran Quraish Shihab tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan Nabi Adam dari tanah. Begitu juga dengan cucu-cucu Nabi Adam tersebut, yaitu cucu-cucu Nabi Adam tersebut dari saringan darah, itu dari air mani laki-laki dan air mani perempuan yang bercampur jadi satu, lalu tersimpan dalam rahim perempuan, lalu 40 hari menjadi nutfah, lalu 40 hari lagi menjadi alaqah, lalu 40 hari lagi bernama mudghah, dan berangsur bertubuh, sudah berlengkap dengan daging dan tulang dan darah. Dan semuanya itu terjadi daripada bumi juga, adanya, sebagaimana kita ketahui dalam tumbuhan-tumbuhan di bumi ini tersimpan kalori, berbagai vitamin, mineral, dan hormon, dan juga gizi, dan juga bahan makanan. Bahwa setuju bahwasanya semua itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, besi, tembaga, telur, dan zat lainnya itu dari bumi. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa bukan hanya Nabi Adam yang dibuat langsung dari tanah, akan tetapi manusia hakikatnya berasal dari tanah. Lalu selanjutnya Nabi Saleh berkata, dan dia meramaikan kamu di dalamnya. Itu menurut Buya Hamka. Subur makmur muka bumi ini dengan serba lengkap, serba cukup bahan makanannya, ramailah manusia di dalamnya. Itu yang arti dari istamarakum menurut Buya Hamka. Lalu menurut Quraish Shihab, istamara berasal dari kata amaro yang berarti memakmurkan, dan kata tersebut dipahami sebagai antonim, perbedaan kata dari khorab yang berarti kehancuran. Ada pendapat yang mengatakan huruf sin dan ta itu dipahami sebagai perintah Allah kepada manusia untuk memakmurkan, berarti istamarakum. Ada juga yaitu makna yang kedua, berfungsi sebagai penguat, bahwa Allah betul-betul menjadikan kamu sebagai pemakmur, benar-benar mampu menjadikan kamu sebagai pemakmur di muka bumi ini dan membangun bumi tersebut. Ada juga yang memahaminya dalam arti menjadikan kamu mendalaminya atau memanjangkan usia kamu. Ibn Katsir memahaminya dalam arti menjadikan kamu pemakmur dan pengelola-pengelolanya. Quraish Shihab mengutip Toba-Toba ini
yaitu bahwasanya Taba-Taba ini memahami kata istakmarakum fil ardi, bahwa artinya mengolah bumi sehingga beralih menjadi suatu tempat dari kondisi yang mana manusia itu dapat memanfaatkannya serta dapat memetik manfaatnya, seperti dapat membangun pemukiman yang untuk dihuni, masjid, tempat ibadah, tempat wisata, tempat pertanian, dan lain-lain. Begitu pendapat Taba-Tabai. Lalu lebih lanjut, penggalan ayat tersebut bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewujudkan melalui bahan bumi ini manusia yang Dia sempurnakan dengan mendidiknya tahap demi tahap dan menganugerahkan manusia tersebut fitrah berupa potensi, sehingga ia mampu menjadikan atau mengolah bumi dengan mengalihkannya ke suatu kondisi di mana ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya, sehingga manusia dapat terlepas dari segala macam kebutuhan, segala macam kekurangan, dan dapat berkebutuhan, dan demikian ia tidak wujud dan berlanggengan hidupnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lebih kurang penjelasan Taba-Tabai. Kita lanjut ke penafsiran beberapa mufassir mengenai ayat yang kedua, yaitu manusia diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Ayat ini menceritakan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam segala macam nama benda. Wa'allama Adam al-asma'a. Al-asma'a merupakan jamak dari ismun, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu menjadi ciri pengenal sesuatu. Yang dimaksud dengan al-asma di sini adalah asmaul musammayat, yang berarti nama-nama benda. Wabah al-Zuhaili pada kisah ini menggambarkan bagaimana Allah memuliakan manusia dengan memilih Adam sebagai khalifah di muka bumi, menjadinya bahasa yang tidak diketahui para malaikat. Hal ini menuntut manusia untuk beriman kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Allah mengajari Adam nama-nama benda yang ada di dunia ini, yaitu tumbuhan, nama-nama benda mati, manusia, hewan, dan lain-lain. Kemudian Allah menunjukkan kepada malaikat benda-benda dengan nama-nama tersebut, atau memberikan beberapa contoh. Dia berkata kepada mereka, jika engkau ikhlas dan merasa bahwa engkau lebih layak menjadi khalifah di muka bumi dibandingkan dengan orang lain, tolong beritahu kami nama-nama ini. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan hal tersebut yang diperintahkan Allah, mereka akhirnya berkata, Tuhan Maha Suci Engkau, kami tidak mengetahui apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana dalam segala perbuatanmu. Inilah yang terdapat pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 32. Sedangkan menurut Buya Hamka, wa'allama Adam al-asma, dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya. Maksudnya Allah memberikan semua pengetahuan kepada Nabi Adam. Kemudian Dia kemukakan semuanya kepada malaikat, lalu Dia berfirman, beritakanlah kepadaku nama-nama itu semua jika kamu makhluk yang benar. Sudah ada diciptakan kepadanya, telah diajarkan oleh Tuhan nama-nama yang dapat dicapai oleh kekuatan manusia tersebut, yaitu panca indera beserta dengan akal, semata-mata semuanya diajarkan kepadanya. Setiap makhluk Allah memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu berbeda dari makhluk-makhluk sebelumnya telah Allah ciptakan, dengan kemampuan yang diberikan kepada malaikat, kepada jin, maupun kepada tumbuhan dan binatang. Manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai nama-nama benda beserta artinya, dan mengajarkan semua ilmu yang ada di alam semesta.
Pengajaran Allah meliputi semua yang ada pada diri manusia, yaitu akal serta panca indera yang digunakan sebagai sarana pembelajaran guna mengoptimalkan pengetahuan dan keterampilan pada diri manusia tersebut. Lalu Allah dengan ayat ini Allah memperkuat pernyataan kekuasaannya, yaitu dengan memberi nama pada setiap alam makhluknya. Alam malakut itu adalah makanan tersembunyi di dunia ini, dan ada juga alam nabati, yaitu berarti alam-alam tumbuh-tumbuhan yang juga hidup tapi belum berkembang, dan alam hayawan yaitu binatang yang bergantung pada intuisi dan instingnya, yaitu berbeda dengan manusia. Yang membedakan manusia dengan yang lain dan khususnya dengan binatang yaitu akal yang diberikan kepada manusia. Allah mengajari Adam nama-nama benda secara keseluruhan. Ini dapat berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata seluruhnya yang ada pada alam semesta ini yang digunakan untuk menunjuk benda-benda tersebut. Serta dia menunjukkan nama-nama benda tersebut beserta dengan fungsi-fungsinya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi manusia kemampuan untuk mengetahui nama, fungsi, dan karakteristik benda-benda seperti apa yang dilakukan, ya, seperti contohnya api, angin, dan lain-lain. Allah juga memberi mereka kemampuan untuk berbicara dan bagaimana cara mengajarkan pengajaran kepada anak kecil yang sebagaimana tidak sama dengan mengajarkan orang besar. Bagi ulama-ulama yang memahami mengenai pengajaran nama-nama kepada Adam alaihissalam dalam arti mengajarkan kata-kata, di antara mereka itu ada yang berpendapat bahwa kepada beliau dipaparkan benda-benda itu, dan pada saat yang sama beliau mendengar ada suara yang menyebut nama-nama benda yang dipaparkan tersebut. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa Allah lah yang mengilhamkan kepada Adam alaihissalam nama benda itu pada saat dipaparkannya, sehingga beliau memiliki kemampuan untuk memberi kepada masing-masing benda tersebut nama-nama yang membedakannya dari benda-benda yang lainnya. Pendapat yang kedua inilah lebih baik daripada pendapat pertama, karena ia pun mencakup oleh kata mengajar, karena mengajar tidak selalu dalam bentuk mendiktekan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kata atau ide, tetapi dapat juga dalam arti mengasah potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga pada akhirnya potensi itu terasah dan dapat melahirkan aneka pengetahuan yang beragam. Apapun maksud dari penggalan ayat ini, jelas bahwa salah satu keistimewaan manusia adalah kemampuan untuk mengungkapkan apa yang terlintas di dalam pikiran mereka, dan dengan demikian memahami bahasa sebagai pengetahuan pendahuluan. Di sisi lain, kemampuan manusia dalam merumuskan gagasan dan menamai segala sesuatu menjadi langkah menuju terciptanya manusia yang berilmu pengetahuan dan lahirnya ilmu pengetahuan itu. Pembahasan selanjutnya yaitu penafsiran beberapa mufasir tentang pentingnya pikir dan tafakkur, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan faktor-faktor datangnya petunjuk dan kesesatan semata-mata, yaitu melalui menggunakan akal dan panca indera, hati untuk memahami, mata untuk melihat, serta telinga untuk mendengar semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat, Allah menyamakan manusia dengan binatang hingga ke tahap manusia itu lebih sesat, bahkan lebih sesat dari binatang karena kelalaian mereka sendiri.
Pada lafaz lahum qulubun la yafqahuna biha, artinya yaitu secara bahasa dalam tafsir Al-Munir karya Mbak Al-Zuhaili, mereka tidak memahami kebenaran dengan hati itu. Hati yang disebutkan dalam ayat ini adalah apa yang sering kita dengar, apa yang sering disebut orang sebagai nurani. Yang dimaksud di sini adalah akal dan perasaan atau alat untuk menilai segala sesuatu yang dapat diketahui. Juga sama seperti penafsiran Mbak Zuhaili, qulubun menurut Buya Hamka, yaitu hati di sini bermakna pikiran nurani. Ia memaparkan di dalam segala bahasa terdapat perkataan hati, dan perkataan hati ini baik dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, atau dalam bahasa kita sendiri mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, hati sebagai bagian badan manusia yang terletak di dalam kurungan dadanya. Itulah hati sebagai benda atau bagian dari tubuh. Kemudian pengertian yang kedua yaitu dipakai arti yang kadang-kadang hati itu berarti akal, kadang berarti perasaan yang halus. Disebut juga rasa hati atau hati kecil atau hati sanubari, maupun juga bisa disebut hati nurani. Sebenarnya menurut penyelidikan tubuh, lahir batin manusia, jiwa dan badannya, orang sependapat bahwa kegiatan berpikir memanglah berasal dari otak kita sendiri, bukan dari hati. Tapi bahasa yang dipakai telah menentukan bahwa kalimat hatilah yang dipakai untuk menyatakan pikiran nurani kita, pikiran yang terdalam kita. Imam Ghazali pun panjang lebar membicarakan akal, hati, dan roh di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang beliau simpulkan bahwa arti ketiga kata itu hanyalah satu saja. Di sini disebut yafqahun, artinya berpikir atau berpaham. Menurut ahli bahasa, orang yang berpikir atau orang yang berpaham ialah orang yang dapat melihat yang tersirat di belakang yang tersurat, melihat nyata barang yang tidak nampak yang ada di balik yang nampak. Pada ayat ini, hikmah di balik didahulukannya menyebut hati dan berpaham daripada menyebutkan mata dan telinga, yaitu daripada menyebutkan mata untuk mendengar, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, sebab mata dan telinga adalah dua panca indera yang menjadi alat saja bagi hati untuk berhubungan keluar diri. Namun apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dicerna dulu dan dibawa dulu ke dalam hati, lalu dipertimbangkan oleh hati tersebut. Seumpama matahari dan bulan kelihatannya sama oleh mata kita sendiri, tapi hati menyatakan bahwa itu tidak sama ukurannya. Ayat ini menerangkan bahwa semua makhluk insan ataupun jin itu telah sama diberikan hati atau pikiran, mata dan telinga oleh Allah. Tentu saja hati, mata dan telinga jin menurut keadaannya pula yang kita tidak tahu bagaimana rupanya, tetapi di kalangan mereka banyak yang tidak mempergunakannya dengan baik, sehingga tidak timbul rasa takut terhadap Allah pada dirinya. Sebagaimana penggalan ayat yang terdapat pada Quran, yang terdapat dalam Quran yang artinya sungguhnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u, bahwa dalam Quran surat Fatir ayat 28 di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya yaitu ulama. Ulama ialah orang-orang yang berilmu, yang mempergunakan hati buat memperhatikan, mata buat melihat, dan telinga buat mendengar, sehingga berakhir dengan kenal kepada makrifat Allah, kekuasaan Allah, dan itulah ilmu yang sesungguhnya. Binatang ternak tidak ada pemikiran, sebab yang ada padanya hanyalah semata-mata hati sebagai anggota tubuh serta insting. Apa yang mereka lihat tidak jadi pemikiran, dan apa yang mereka dengar pun tidak menjadi perhatian. Yang ada padanya hanyalah naluri.
Tapi manusia yang tidak memakai perhatian dan pemikiran itu, makanya disebut lebih sesat dari binatang itu. Baiklah, sekian dari saya penjelasan mengenai manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, ilmu, dan untuk mengelola dalam Quran surat Hud ayat 61, Quran surat Al-Baqarah ayat 31, dan Quran surat Al-A'raf ayat 179. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.